semuanya, kita lanjut lagi ya. Ini masih soal stoikiometri, oke? Ini kemolaran, oke? Teman-teman harus ingat ya simbolnya. Kemolaran itu dikasih simbol dengan M besar, oke? Jadi kemolaran itu sama juga disebut dengan konsentrasi atau dalam kehidupan kita sehari-hari itu disebut juga dengan kepekatan. Oke, jadi kemolaran ini rumusnya sama dengan mol per volume. Ingat, ini volumenya harus dalam satuan liter. Oke, karena ini diketahui dalam bentuk mol dan volume, berarti kita bisa langsung masuk ke rumus ini. Oke, tapi kalau misalnya diketahuinya itu massa, berarti kita harus cari mol dulu. Oke, gitu. Berarti ini sama dengan molnya 0,4 dibagi, oke, mol, ini harus kita jadikan ke liter ya, berarti dibagi 1000, jadinya 0,2 liter. Berarti 0,2 sama dengan 2 mol per liter. Oke, berarti jawabnya adalah yang A. Oke, lanjut lagi. Massa CaCO3 yang terbentuk dari massa CaCO3 yang terbentuk dari 0,1 mol. Oh, ini mah gampang ya. Oke, kita cuma disuruh cari massanya. Molnya udah ada, berarti mol dikali dengan mR, ya kan? Molnya 0,1, mR-nya itu 100, berarti sama dengan 10 gram. Selesai, jawabnya adalah yang B. Oke, next lagi. Senyawa berikutnya mengandung molekul paling banyak. Oke, molekul itu, ingat kalau berhubungan dengan jumlah molekul, pakai bilangan Avogadro. Jadi mol sama dengan jumlah partikel. Jumlah partikel di sini ini bisa jadi atom, molekul, oke, dan lainnya. Dibagi dengan bilangan Avogadro, nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang ditanyakan jumlah partikelnya ya. Berarti kita cari ini jumlah molnya yang paling banyak. Kayak gitu. Oke. Jadi kita cari mol masing-masing dulu. Mol dari C2H6 yaitu, ingat ya rumusnya, kita pakai ini karena kan ada massa nih. Mol sama dengan massa per mR. Berarti ini 10/30. Berarti sepertiga ya. Oke, terus mol dari CO2 berarti 11/44, berarti ini 1/4. Mol dari NO2 berarti sama dengan 12/46, ya kan? Kalau dikali 46 berarti ini sama-sama dibagi 3 dulu ya, bisa nggak ya? Oh, kita bagi 2 dulu deh supaya lebih tahu. Kalau bagi 2 berarti 6/23, ya kan? Terus kalau kita cari mol yang Cl2 berarti 17/71. Cari molnya benzen C6H6 berarti sama dengan 20/78. Oke, ingat ya di sini adalah jumlah partikel yang paling banyak, berarti kita cari yang jumlah molnya paling banyak. 1 dibagi 3 berarti 0,3. Ini berarti 0,25, ya kan? Kalau 6 dibagi 23, oke, ini 0,26. Ini 17 dibagi 71 ya. Ini 0,24. Kalau yang ini 0,25. Oke, yang paling besar yang mana? Yang ini, yang 0,3. Kan? Berarti yang ini yang paling banyak jumlah molekulnya. Tinggal kalikan aja belakang Avogadro-nya. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk soal berikutnya. Sebanyak 10,8 logam aluminium habis bereaksi dengan 9,6 gram oksigen dalam ruang tertutup. Oke, kita buat dulu nih reaksinya. Al ditambah O2, oksigen itu udah dalam molekul diatomik ya, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Ini membentuk aluminium oksida, itu berarti Al2O3. Ini 2, ini 3/2. Oke, ingat ya reaksi harus setara. Oke, supaya nggak ada pecahan kita kali 2 ya. Berarti ini jadinya 4Al ditambah 3O2. Ini menjadi 2Al2O3. Ini diketahui masanya 10,8 gram. Ini 9,6. Yang ditanya berapa masanya ini? Oke, berarti kita cari mol masing-masing dulu ya. Ingat cari molnya, ini kan karena ada massa ya.
berarti massa per ml. Ini berarti 10,8 dibagi 27, ini 9,6 dibagi 32. Oke, karena kan itu molekul ya, berarti dengan O-nya ada 2. Berarti 9,6 dibagi 32 sama dengan ini 0,3 mol. Terus 10,8 dibagi 27 berarti ini 0,4. Oke, jika kedua mol per reaksinya diketahui molnya, berarti kita harus cari mol apa? Kita harus cari reaksi pembatas. Itu dengan cara mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya. Oke, 0,4 dibagi 4, sini kita buat hasilnya ya, yaitu 0,1. 0,3 dibagi 3, 0,1. Dan ini juga katanya habis bereaksi. Jadi kedua-duanya habis, berarti kita mau cari mol yang ini itu dengan menggunakan perbandingan koefisien. Oke, kita mau cari molnya ini, berarti koefisien dari Al2O3 itu dibagi dengan koefisien terserah ya, mau pilih yang mana, karena kedua-duanya habis bereaksi, dikali dengan molnya Al. Koefisiennya 2, ini 4 dikali 0,4, coret-coret 0,1, berarti 0,2 mol. Oke, yang ditanya adalah masanya. Oke, kita lanjut sini. Masanya sama dengan mol dikali dengan mr. Molnya 0,2, mr-nya, oke, kita kalikan aja. Ini Al-nya ada 2, kita cari ya, di sini mr, Al2O3. Al-nya ada 2, berarti 2 kali 27 ya, berarti berapa tuh? 54. 3 dikali 16, berarti 48. Berarti 2, 1, 102. Oke, dikali 102. Berarti nanti jumlah jumlah masanya itu adalah 20,4 gram. Nah, ini dia. Oke, ini adalah massa Al2O3 yang terbentuk. Oke, lanjut lagi. Dalam 3 gram senyawa karbon terdapat 1,2 gram. Oke. Ini ada senyawa karbon ya. Jadi senyawa karbonnya di sini katanya itu terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kita disuruh cari rumus empiris. Oke. Berarti ini kalau kita buat ya simbolnya ya. C, X, H, Y, O, Z. Misal. Ya kan? Terus kita mau cari nih. X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Oke, gini. Untuk mencari indeksnya itu bisa juga sebagai perbandingan mol ya. Berarti kita harus cari mol masing-masing, ya kan? Berarti C-nya itu 1,2 gram. Terus ini tadi katanya masanya itu 3 gram ya. Ini 3 gram nih keseluruhannya. Terus hidrogennya yaitu 0,2 gram. Dan sisanya katanya adalah oksigen. Berarti berapa lagi nih? Jumlahnya totalnya 3 ya. Ini 1,4 berarti ini 1,6. Oke, gram. Berarti sekarang kita cari mol masing-masing. Karena kan perbandingan mol itu bisa dibagi perbandingan indeksnya. Ingat rumusnya yang kita pakai adalah massa per AR. Ini 1,2 dibagi 12 berarti sama dengan 0,1. Ini 0,2 dibagi 1 sama dengan 0,2. Ini 1,6 dibagi 16 berarti sama dengan 0,1. Oke, perbandingannya ini kita kali 10 aja ya semuanya. Berarti ini tadi 1, ini 2, ini 1. Berarti kita ganti. Si X-nya adalah 1. Oke, hanya 2. O-nya 1. Berarti dia CH2O. Oke, ini adalah rumus empirisnya. Jadi ingat rumus empiris itu adalah rumus yang sederhana, paling sederhananya. Oke, lanjut lagi. Sebanyak 44 gram gas, oke, di sini gas propana. Pada suhu dan tekanan tertentu dibakar dengan 64 gram oksigen. Oke, di sini ada dua yang tanya, yaitu tentukan siapa reaksi pembatas dan volume gas yang terbentuk. Pertama, ini karena dia dibakar, berarti kita buat dulu ya reaksi pembakaran. Yaitu C3H8 ditambah oksigen. Ini hasilnya adalah CO2. Ingat ya, hasil pembakaran itu adalah senyawanya, biasanya sih senyawa hidrokarbon ya, direaksikan dengan oksigen, itu hasilnya CO2 dan H2O. Oke, ingat reaksinya harus setara ya.
Ini C-nya 3, berarti ini harus dikali 3. Di sini hanya 8, ini berarti dikali 4. Kita cek O-nya. Di sini O-nya ada 6, ini 4, berarti total 10. Ini baru ada 2, berarti ini dikali 5. Oke, baru kita cari mol masing-masing. Itu massa per mR. Kita cari mol dari si gas propananya dulu. Berarti 44 per, oh iya, oke. ARC itu sama dengan 12, H itu sama dengan 1, and then O sama dengan 16. Oke, berarti ini C-nya ada 3. 12 kali 3, 36. 36 tambah 8 berarti 44. Oh, oke, berarti ini 1 mol. Kita buat yang mula-mula, ini 1 mol. Oksigennya 64, berarti mol dari oksigen sama dengan 64 dibagi, ini kan O2 ya, berarti 32. Oh, ini berarti 2 mol. Oke, ini 2 mol. Oke, ini ada 2 mol per reaksi yang diketahui, berarti kita harus cari yang namanya pereaksi pembatas. Karena kan yang ditanya juga yang pertama itu adalah pereaksi pembatasnya. Oke, caranya yaitu mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya. Hasil bagi paling kecil itu menjadi pereaksi pembatas. 1 dibagi 1, 1, 2 dibagi 5, 0,4. Yang paling kecil yang mana? Nah, yang ini. Jadi oksigen, jawabnya ini ya, yang A itu adalah oksigen, yang menjadi pereaksi pembatas. Oke, terus kita mau cari berarti volume gas. Oke, gas yang terbentuk berarti ada 2 ya. Berarti kita cari dulu nih molnya. Oke, jadi kita bandinginnya ke oksigen karena dia sebagai pereaksi pembatas. Oke, kita cari dulu mol dari CO2. Oke, pakai rumusnya perbandingan koefisien ya. Koefisien yang dicari, oke, per koefisien yang sudah diketahui 5 dikali dengan mol yang sudah diketahui nih. Berarti dapat nanti molnya. Oke, berarti ini sama dengan 1,2 mol. Terus kita cari mol ini juga ya. Ingat pakai rumus yang sama, 4 per 5 dikali 2. Berarti ini sama dengan 1,6 mol. Oke, yang ditanya volumenya. Oh iya, di sini nggak diketahui ya dia pada keadaan apa. Oke, biasanya sih kalau nggak diketahui itu berarti dalam keadaan STP. Oke, kalau dalam keadaan STP itu kan berarti 1 molnya sama dengan 22,4 liter. Oke, berarti kalau ini kita mau cari volumenya berapa volume CO2 dalam keadaan STP, berarti mol dikali dengan volume STP. Ini berarti 1,2 dikali 22,4. Kalau yang ini volume dari H2O, itu sama dengan 1,6 dikali 22,4. Oh iya, ini bukan pilihan ganda ya, ini SI. Oke, jadi kita nggak bisa lihat optionnya ya. Kita berarti langsung kalikan aja. 1,6 dikali 22,4. Berarti, wow, banyak juga ya. 3 sebanding lah, 35,84 liter. Sedangkan kalau untuk mol CO2, volume CO2, itu berarti 26,88 liter. Oke? Bisa ya? Nanti kalau misalnya ditanya itu dalam keadaan RTP, ganti aja. RTP kan berarti 24. Oke, gitu. Lanjut lagi. Dalam sebuah botol berlabelkan asam sulfat 0,4% dengan massa jenisnya segini. Oke. Gini. Biasanya kan kalau kita menghitung konsentrasi itu kan sama dengan mol per volume ya. Oke, tetapi kalau di soal itu diketahui persentasenya, diketahui massa jenis, kita bisa menghitung molaritasnya pakai rumus ini. Oke, ini cepat aja rumusnya. Jadi 10 ini ketetapannya dikali rho kadarnya dikali persentasenya yang ini dibagi dengan mR-nya. Udah gitu aja. Oke, berarti ini 10 dikali massa jenisnya 1,225 dikali, oke, ini persentasenya nggak dibagi lagi ya, jadi bukan 0,4 per 100, nggak, langsung aja masukin 0,4-nya. Oke, dibagi MR-nya juga diketahui ini 98, berarti sekarang kita tinggal kalikan aja, kayak gitu. Itu cara cepatnya sih rumusnya. Kalau misalnya mau ribetnya sih harus cari satu-satu dulu, kayak gitu. 10 dikali 1,225.
225 dan dikali 0,4. Oh ya, berarti itu ya, dibagi 98. Nah, ternyata dia molarnya sangat sedikit nih, 0,05 molar. Oke, bisa ya, ingat rumus yang ini. Jadi, kalau untuk mencari sesuatu itu, teman-teman perhatikan dulu yang diketahui itu apa, baru biar bisa tahu nih rumus yang dipakai itu apa. Oke, itu ya. Oke, lanjut lagi. Jika 10 gram kalsium padat direaksikan dengan asam nitratnya, oke, ini yang ditanya reaksi membatas, oke, nggak masalah ya, kita buat dulu nih. Ca ditambah HNO3 menjadi kalsium nitrat ditambah gas hidrogen. Ingat ya, kalau ada persamaan reaksi disetarain dulu. Di sini NO3-nya 2, berarti ini dikali 2. Oke, udah sama. Terus diketahui ini massa masing-masing ya, berarti kita cari dulu nih mol masing-masing. Karena diketahui massa, berarti massa per AR atau enggak MR. Oke, kita cari molnya Ca. Berarti 10 per Ca itu 40 ya. Berarti ini seperempat berarti 0,25 mol. Oke, terus kita cari mol dari HNO3. Oh, ini udah dikasih tahu ya. Oh, ini kebalik ini. Oh my god, maaf saya typo. Oke, ini berarti sama dengan berapa? 12,6 dibagi MR-nya udah diketahui, jadi kita nggak hitung lagi satu-satu ya. Yaitu 12,6 dibagi dengan 63. Oke, berarti 0,2 mol. Oke, caranya buat dulu di sini mol masing-masing. Ini 0,25, ini 0,2. Oke, untuk cari reaksi pembatas, ingat aja mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya ya. Jadi, pertama sekali harus disetarakan dulu reaksinya. Jadi, hasil baginya nanti paling kecil itu yang menjadi reaksi pembatas. 0,25 dibagi 1, kita buat hasil baginya di atas, 0,25. 0,2 dibagi 2, berarti 0,1. Mana yang lebih kecil? Ah, yang ini dia lebih kecil. Berarti yang ditanya reaksi pembatas adalah HNO3. Oke, bisa ya? Lanjut lagi. Batu kapur sebanyak 20 gram dicampur dengan asam klorida. Oke, dalam keadaan 0 derajat Celcius 1 atm sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Oke, berapa volume yang dihasilkan jika diukur pada keadaan kayak ini? Kalau dalam keadaan 25 derajat Celcius 1 atm, ini dalam keadaan room temperature ya, atau RTP. Oke, berarti kita buat dulu nih persamaan reaksi dulu ya. CaCO3 tambah 2HCl ini menjadi CaCl2 tambah H2O ditambah CO2. Cl2, H2. Oke, sepertinya udah setara ya. Oke, udah. Terus katanya batu kapurnya di sini 20 gram. Terus asam kloridanya ini gas. Ini 6,72 liter. Ini dalam keadaan STP. Oke, berarti ini kita cari molnya dulu dalam keadaan STP ya. Berarti mol sama dengan volume per volume STP. Oke. 6,72 dibagi 22,4. Jadi kalau dalam keadaan STP itu 1 molnya itu 22,4. Oke. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih keadaannya itu pada keadaan berapa. Oke. Berarti ini sama dengan 0,3 mol. Sedangkan kalau yang ini berarti molnya pakai ini ya, berarti massa per MR. Massanya 20, MR-nya itu 100. Berarti ini 0,2. Oke, kita cari reaksi pembatas. Kenapa? Karena ada 2 mol per reaksi yang diketahui. Berarti mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya. 0,2 dibagi 1, 0,2. 0,3 dibagi 2, 0,15. Mana yang paling kecil? Ini dia. Oke, ini yang sebagai reaksi pembatas. Terus kita mau cari berapa volume gas yang dihasilkan. Oke, gas itu ini aqua, liquid. Oke, jadi tanya ini volumenya ini berapa. Oke, dalam keadaan
RTP. Nih, 25 derajat Celcius 1 atm. Berarti kita cari dulu volumenya ya. Bukan volume, molnya dulu. Mol CO2 sama dengan koefisiennya CO2 ya, 1 per koefisiennya HCl itu 2 dikali dengan molnya si HCl. Jadi kita bandinginnya ke HCl ya, karena sebagai reaksi pembatas. Ingat, yang dikalikan itu bukan ke hasil bagi ini, bukan, karena ini cuma menentukan reaksi pembatas. Kita kalikan ke molnya, mol awalnya. Oke, atau mol yang bereaksinya. 0,3 berarti ini 0,15. Oke. Dapat 0,15, kita carikan dengan keadaan RTP ya. Berarti volume sama dengan mol dikali volume RTP. Berarti 0,15 dikali 24. Berarti sama dengan, ini tinggal kita kalikan aja ya. 0,15 dikali 24. Berarti sama dengan 3,6 liter. Oke. Ini dia hasilnya. Lanjut lagi. Wow, ini intanya banyak banget ya. Oke, nggak apa-apa. Sebanyak 7,2 gram logam magnesium HCl. Oke, kita buat dulu nih persamaan reaksinya udah setara atau belum. Kita agak pepetin sini ya, supaya space-nya cukup. HCl ini menjadi MgCl2 tambah H2. Ini Cl-nya 2, berarti ini dikali 2. Oke, udah balance ya. Oke, yang pertama reaksi pembatas berarti kita harus cari molnya kita buat di sini aja ya. Kita gunakan space yang kosong. Ini karena massa yang diketahui berarti massa per mR atau AR. Oke, kita cari molnya AL dulu, AlCMg. Jadi sama dengan 7,2 dibagi 20. Oke, ini nggak diketahui ya 24 mR ya. Oke, kita nggak diketahui AR-nya nih. Kelupaan nih hitungnya nih. AR-nya Mg itu sama dengan 24, Cl itu 35,5, H itu sama dengan 1. Oke, berarti 7,2 dibagi 24 sama dengan 0,3. Kita buat di sini ya. Keadaan mula-mula 0,3. Sekarang molnya HCl. Berarti 7,3 dibagi Cl HCl berarti 36,5 ya. Oke, berarti 7,3 dibagi 36,5 berarti sama dengan 0,2 mol. Oke, buat ke sini. Ingat tadi ya, untuk cari mol reaksi pembatas itu, untuk menjadi reaksi pembatas, yaitu kita bagi mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya. Hasil bagi paling kecil itu menjadi reaksi pembatas. 0,3 dibagi 1, ini 0,3, 0,2 dibagi 2, ini 0,1. Mana yang paling kecil? Ini. Berarti ini reaksi pembatas adalah HCl. Berarti ini kalau mula-mulanya segini, bereaksinya juga 0,2 dong HCl ya kan? Karena dia sebagai reaksi pembatas, itu yang habis bereaksi, jadi nggak ada sisa. Oke, berarti sekarang nih, massa yang sisa, katanya berarti yang Mg-nya yang bersisa dong. Kita mau cari berapa massanya yang bersisa, yaitu kita cari dengan perbandingan koefisiennya. Kita cari berapa yang bereaksinya. Ingat, kita bandingin bukan ke hasil baginya ya, tetapi ke hasil ini, yang bereaksi. Berarti ini 1 per 2 dikali 0,2. Berarti ini 0,1. Oke, berarti yang bersisanya adalah 0,2 mol. Yang ditanya adalah massa. Berarti kita buat sini aja ya, karena ini masih penting nih catatan di sini. Jadi massa Mg yang sisa sama dengan mol sisa dikali dengan AR-nya. Mol sisanya 0,2, AR-nya adalah 24, berarti 4,8 gram. Oke, jadi masih tersisa. Jadi dia dari 7,2, 4,8 yang dipakai. Oke, jadi ini 4,8 gram yang sisa. Massa zat yang dihasilkan, oke, kita cari massa zatnya. Ini berarti di awal nggak ada ya. Oke, ingat kita bandingkan ke sini. Ini koefisien 1, 1. Ini, 2. Berarti 0,1 mol. Ini juga 0,1 mol. Oke, yang ditanyakan massa nih. Berarti massa MgCl2 berarti sama dengan tadi molnya 0,1. Oke, kita cari MR-nya. Mg kan 24 ya.
ya kan? 24, sel itu 35,5, untuk 2-nya berarti 71. Berarti 71 ditambah 24, berapa nih? 5, 95. Oke, dikali 95, berarti 9,5 gram MgCl yang terbentuk. Oke, sedangkan kalau misalnya ditanya masanya hidrogen, ya kan, dia molnya 0,1, berarti MR-nya dikali 2, berarti sama dengan 0,2 gram. Oke, itu untuk yang ini jawaban yang ketiga ya. Ini jawaban yang kedua, ini jawaban yang ketiga. Oke, terus yang keempat, volume. Oh, oke. Ini volume gas H2 katanya. Oke, jadi di sini H2-nya dalam bentuk gas. Tapi kalau misalnya ditanya dalam bentuk massa, dia segini ya, 0,2 gram. Oke, kita udah tahu nih yang molnya H2 adalah 0,1. Berapa volume gas H2 pada keadaan yang sama dengan 15 gram? Oke, NO 10 liter. Ini berarti kita menggunakan hukum dasar dari Avogadro. Oke, jadi nih, mol per volume, ini kita buatnya H2, itu sama dengan mol per volume dari gas NO. Oke, kita mau cari volumenya H2. Molnya tadi kita dapat 0,1 per volume yang ditanya. Oke, kita cari molnya. Oke, kita buat sini aja ya. Molnya dari si NO dulu. Karena diketahui masanya. Berarti tadi masanya 15 gram. Oke, oh iya, di sini tambah lagi ya, AR-nya N itu sama dengan 14. 14 tambah 16 berarti 30. Berarti ini sama dengan 0,5. Oke, berarti ini 0,5 per 10. Jadi kali silang aja ya. Oke, berarti sama dengan 0,5 V sama dengan 1. Berarti V sama dengan 2 liter. Oke, jadi volume dari gas hidrogen adalah 2 liter.